Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salah satu pesan Nabi tentang keharusan sikap seorang suami kepada keluarganya adalah khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga, istri dan anak. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadis singkat, tapi Masya Allah, kandungan di dalamnya sangat luar biasa. Ada dua alasan setidaknya kenapa standarisasi kebaikan seorang mukmin ada pada kebaikan keluarganya. Pertama, bahwa kebaikan seorang pada selain keluarga kurang valid, kemudian subjektif. Ya, berbeda dengan kebaikan kepada keluarga, relatif lebih objektif dan lebih valid insya Allah. Kenapa? Karena kita membersamai keluarga kelihatan siang malam, pagi petang, sempit lapang, punya duit atau nggak punya uang, ya itu bisa diketahui oleh istrinya terutama, ya sehingga validasinya lebih kuat ketimbang kalau komentar orang, ya. Contoh, mungkin kalau kebaikan itu kepada teman, kepada tetangga, kepada karyawan, kepada murid, kepada guru, itu perjumpaan kita hanya sebentar. Kita mengatakan ini tetangga yang baik, padahal mungkin hanya dapat parcel setahun sekali saja, sudah disebut baik. Disebut sebagai menantu yang baik, padahal hanya pernah ngasih waktu lebaran bingkisan yang gak seberapa, walaupun pulangnya kemudian nguras apa yang ada di rumah orang tua mertuanya, ya itu sudah disebut menantu yang baik. Ya, disebut sebagai karyawan yang baik, iya pas lagi disidak oleh pimpinannya. Bagaimana ketika sedang tidak dilihat? Nah, ini intinya bahwa kita mengatakan fulan baik itu lebih subjektif, ya. Dan secara data kurang valid. Berbeda ketika seorang istri mengatakan bahwa suaminya baik, suaminya luar biasa, suaminya istimewa, maka itu jauh lebih valid. Ya, mungkin ada banyak kasus misalnya kita mengatakan bahwa si fulan itu baik, si fulan baik, kita ngelem sama istrinya, kita bilang, "Ukhti, beruntung suami anti begini-begini, seorang ustadz, seorang ikhwan, seorang yang kelihatannya baik, soleh dan seterusnya." Tiba-tiba sang istri mengatakan, "Apa saya harus ceritakan siapa dia yang sesungguhnya?" Nah, ini menunjukkan betapa tidak validnya penilaian di luar. Ya, atau mungkin ada seorang yang begitu sangat terapresiasi mengatakan, "Ukhti, beruntung anti menikah dengan seorang yang Masya Allah luar biasa, begini begitu." Disebutkanlah kebaikannya oleh teman-teman tadi. Tapi kemudian sang istri mengatakan, "Cukuplah saya yang merasakan. Ya, jangan sampai orang mengalami seperti yang aku alami." Misalnya, betapa pahitnya ketika ada seorang suami sampai kemudian digitukan oleh istrinya sendiri. Ya, maka ini alasan pertama kenapa standarisasi kebaikan orang beriman ada pada kebaikan terhadap keluarganya, khususnya istrinya. Yang kedua, ada alasan kenapa kok standar kebaikan itu pada keluarganya. Kita cenderung malu kalau berbuat kasar, berbuat jahat, tidak pantas kepada teman, kepada guru, kepada bos, kepada tetangga dan sebagainya. Kita cenderung bermanis muka, kita cenderung aktingnya itu sempurna. Ketika ada tamu, ketika ada orang besar, ya kita cenderung jaim pada orang-orang yang punya peran. Ya, sebutlah tadi ya, atasan, ustadz atau sebagainya. Ya, kita khawatir kalau seandainya nanti kita tidak berbuat baik kepada mereka. Seorang karyawan tidak nunut sama bosnya, khawatir dipecat. Seorang kawan tidak mau memenuhi harapan kawannya, takut ditinggalkan. Seorang anak buah tidak mengikuti atasannya, takut nanti tidak mendapatkan ini, itu, dan sebagainya. Ya, tapi ketakutan dan kekhawatiran semacam ini nyaris tidak terjadi pada seorang suami kepada istrinya. Ketika dia bermuka masam, ketika dia tidak memberi nafkah, ketika dia tidak membahagiakan, ketika dia pasang wajah yang tidak nyaman, itu dia merasa tidak ada beban. Tidak ada kekhawatiran untuk ditinggalkan. Tidak ada kekhawatiran untuk kemudian sang istri akan memperlakukan dia begini begitu, karena dianggap sebagai biasa.
toh juga tetap kawan, toh juga tetap istri, kerabat, dan sebagainya. Maka sekali lagi standar kebaikan ada pada kebaikan seorang mukmin pada keluarganya. Maka tepatlah apa yang Nabi katakan tadi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We need to eat so that we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah.